dapat melakukan pengamatan terhadap fraksinasi sel. Kemudian kalian dapat memahami prinsip dan proses fraksinasi sel. Kemudian kalian juga dapat menerangkan bagian-bagian dari sel dan juga kalian dapat melakukan dan menerangkan proses pemisahan sel dengan menggunakan mikrosentrifugasi. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan basic dari sebuah praktek di mana kalau misalkan kita mau berhubungan dengan yang namanya biologi sel dan molekuler, itu yang namanya yang menjadi objeknya adalah sel ya. Sel itu bagaimana caranya supaya kita bisa diamati. Yang pasti untuk pengamatan sel, untuk dari segi molekuler, pengamatan itu tidak bisa secara keseluruhan, pasti satu-satu. Nah, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya satu-satu, kita perlu ekstraksi dulu. Nah, untuk ekstraksinya gimana sih? Dipisah-pisah loh di dalam selnya gitu ya. Di dalam sel itu apa? Kan kalian sudah tahu kalau di dalam sel itu banyak organel. Ini adalah salah satu contoh dari sel tumbuhan. Terutama kalau di dalam sel tumbuhan itu ada yang dinamakan dengan dinding sel, kemudian membran plasma, kemudian di sini ada plasmodesmata, ini untuk aliran air ya. Di sini adalah kloroplas, di sini ada mitokondria, ini vakuola sentral, ini aparatus Golgi. Kalian sudah mempelajari tentang sel di materi, di judul sel untuk materi kuliahnya kemarin ya. Nah, ini adalah nukleusnya atau inti selnya, di mana di dalamnya itu ada nukleolus, ada kromatin, kemudian ada amplopnya, ada pelindung dari inti, kemudian dia berikatan langsung dengan retikulum endoplasma. Kalian sudah tahu ini. Nah, untuk salah satu fungsi dari fraksinasi sel itu adalah bagaimana kita bisa memisahkan keseluruhan organel-organel sel tersebut. Gimana sih caranya supaya kita dapat memisahkan organel tersebut supaya organel itu tidak yang kita amati betul-betul bisa bisa kita spesifik gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya sel yang kita ambil itu harus dihancurkan gitu. Secara fisik. Nah, kemarin kan di kuliah yang sebelumnya banyak yang berbicara tentang, Bu, bagaimana sih caranya untuk menghancurkan sel ya? Bisakah inti sel itu hancur? Bisakah sel itu bagaimana jika membran plasma hancur? Atau kemarin ada yang bertanya tentang dinding sel, bagaimana jika dinding selnya itu hancur? Nah, itu sebetulnya dia itu bisa dihancurkan jika misalkan secara physically gitu ya. Artinya apa? Secara struktur dia dilakukan supaya tidak dapat melakukan metabolisme keseluruhan, dia dimasukkan ke dalam sebuah tabung, kemudian dimasukkan ke sebuah alat, diputar dengan kecepatan tertentu. Nah, gitu. Makanya ketika suatu cairan sel ketika diputar dengan kecepatan tertentu, itu dia selnya itu bisa hancur dan terpisah-pisah gitu. Nah, kalau kalian lihat yang ini, nah, itu adalah salah satu dari fraksinasi sel. Alat-alat yang kita pakai apa? Ada centrifuge, ada pipet transfer, kemudian ada microview atau microtube ya. Microview boleh, microtube boleh. Mikroskop cahaya, ada pipet yang ukuran 100 mikro, ada yang 1000 mikro, ada kaca objek, glass. Kemudian homogenat dari hepar, dari cairan dari ini ya, hepar dari si red. Kemudian ada PBS, methylene blue, ada Janus-Green untuk pewarna mitokondria. Ini 2 kali pewarna mitokondria ya. Nah, jika kita memang melakukan secara hands-on, maka alat dan bahan yang kita gunakan adalah ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini bisa lihat di buku Campbell ya, yang sudah hatam Campbell-nya. Kalian lihat ini adalah homogenat yang tadi kita akan gunakan. Ini homogenat ini adalah sebelumnya. Nah, homogenat ini adalah dia sebuah cairan di mana di sini ada macam-macam dari
Homogenat itu adalah sebuah jaringan yang sudah dihancurkan, dihomogenkan dengan larutan-larutan tertentu sehingga dia sudah terpisah-pisah. Kalau misalkan kalian lihat di sini, biasanya kan kalau kita mengambil sampel dari organ hewan ataupun sel tumbuhan, yang dapat kita ambilnya adalah jaringannya kan. Jaringan yang spesifik, misalkan jaringan sel epitel pada hati, atau misalkan diambil cairan-cairan yang ada di jaringan hatinya, di blender, ya, dihancurkan jaringannya, maka dia otomatis sudah bukan dalam bentuk jaringan, ya. Kita anggap ini adalah homogenat, jaringan-jaringan yang sudah dihancurkan, sehingga di sini akan mudah sekali untuk memisahkan organel-organel selnya. Di sentrifugasi apa sih? Singkatnya seperti ini loh. Ini kan ada alat. Kalau kita lihat ini ada tube ya. Ini microtube atau microfug. Microfug itu adalah sebuah tabung di mana dimasukkan ke dalam cairan, dimasukkan. Ini adalah alat centrifugation. Centrifugation itu adalah di mana sebuah alat dia bisa memutar gitu. Ini yang kalau di sini ada disimpan di sini, dia akan diputar. Bedanya apa kalau di blender? Kalau di blender kan dia dihancurkan ya secara fisik. Nah ini dinding sel, membran sel bisa hancur atau keseluruhannya bisa hancur secara physically jika dihancurkan, memang salah satunya dengan blender. Nah, untuk menghancurkan yang jauh lebih halus lagi adalah di centrifuge, dimasukkan ke dalam sebuah tabung, diputar dengan kecepatan RPM tertentu dengan waktu tertentu. Misalkan diputar dengan waktu 10 menit, dia di dalam dengan kecepatan tertentu. Kalau misalkan tiba-tiba saya lupa. Modul ya, di modul kalian itu kan ada kecepatannya. Berapa, ada yang 1000, ada yang 5000 RPM, itu kan ini 1000, anggaplah ini 1000 dengan 10 menit. Kemudian hasil dari centrifuge ini akan menghasilkan sebuah 2 lapisan. Yang pertama ada supernatan, ada pelet. Nah, bagian jaringan yang lebih kecil, ukuran yang kecilnya itu akan terdampar di sini, mengendap, atau disebut dengan endapan-endapan gitu ya, atau disebutnya pelet. Nah, ini di sini si endapan ini banyak golongan nukleus gitu ya. Ini adalah ukuran-ukuran besarnya. Nah, biasanya ini kan baru satu kali putaran ya. Nah, baru satu kali putaran, makanya untuk di modul itu kalian melihatnya tahap 1, tahap 2, berarti 2 kali tahap, 2 kali putar. Ini yang supernatannya dibuang. Ini yang pelet ini ditambahkan sebuah cairan suspensi. Kemudian cairan yang tadi kita resus, kita campurkan dengan menggunakan pipet. Ya, dipipeting. Setelah itu diputar lagi gitu kan, dengan ini 20 menit waktunya. 20 menit. Nah, dia akan menghasilkan 2 lapisan. Gitu. Ternyata peletnya itu dia banyak untuk mitokondria dan kloroplas. Gitu. Nah, ini untuk 2 tahap. Ingat ya, tahap kedua itu adalah mitokondria. Mitokondria. Tahap kedua. Tahap ketiga diputar lagi. Peletnya ini dia akan kaya dengan mikrosom. Ya. Setelah ada dua lapisan, ini supernatannya juga dibuang. Kemudian setelah dibuang, dicampurkan lagi atau ditambahkan lagi dengan atau diresus cairan resuspensi, kemudian diresus lagi, dicampurkan dengan menggunakan pipet. Nah, diputar lagi, di bawahnya ini akan menghasilkan 2 lapisan sampai ini jernih. Kalau ini jernih artinya itu adalah ending dari sebuah sentrifugasi, tidak bisa disentrifuge ulang lagi karena sudah sangat lembut sekali. Ini adalah ribosom. Kalian tahu ribosom itu ukurannya jauh lebih kecil daripada nukleus, itu besar. Kalau ribosom itu jauh lebih kecil, makanya ini untuk ribosom, dia ketika setelah kali putaran itu menghasilkan ketika sudah 4 kali tahap atau 4 kali putaran, dia akan baru bisa mengendap di bawah untuk ribosom.
Nah, itu. Ini makanya ini disebut dengan diferensiasi. Ini untuk 4 tahap. Yang kita yang tadi di modul itu adalah 2 tahap. Ya, tahap pertama peletnya itu kaya akan dengan nukleus atau sel, inti sel ya, inti sel. Ini baru mitokondria dan kloroplas, mikrosom, ini ribosom. Nah, ini sama sih sebenarnya intinya. Mikrosentrifuge itu yang tadi ya, di sini tube-nya, ini ada alatnya, ini sel homogenatnya, disentrifugasi, setelah diputar dia akan menjadi 2 lapis. Ingat ya, 2 lapis. Sebelumnya dia seperti ini, homogenatnya bercampur, setelah disentrifuge, dia akan menjadi sebuah supernatan, kemudian 2 lapisan, ada bagian supernatan dan pelet. Gitu. Biasanya supernatannya dibuang atau dibuang dipindahkan karena ini bisa diputar kembali ya. Nah, di sini repeat centrifuge bisa yang tadi yang pertama kita menghasilkan 2 lapisan yang seperti ini. Yang kedua bisa menghasilkan 2 lapisan yang seperti ini. Gitu. Jadi biasanya ukuran yang yang spesifik dulu dia akan ke bawah gitu ya. Nah, lalu bagaimana tata cara kita dalam melakukan ini? Kalau untuk cara kerja kita, kalau kita hands on, pertama kali masukkan homogenat. Ini yang disebut dengan microtube. Ini adalah microfuge. Beda ya bentuknya. Microtube ukuran 2 liter, 1,5 berarti sekitar segini ya. Ini contohnya saya searching gitu. Kemudian diputar dengan sentrifugasi. Kurang lebih alatnya itu seperti ini. Ini ada lubang-lubang kecil, di situ dimasukkan si tube-tube-nya, kemudian ditutup, diatur di sini kecepatannya sama waktunya. Setelah disentrifugasi, kita menghasilkan supernatan dan pelet. Pisahkan supernatan. Ingat, supernatannya dipisahkan ke microtube yang baru. Lalu peletnya, pelet yang tadi, di sini kan supernatanya sudah pindah ya. Pelet yang tadi yang ini ditambahkan atau diencerkan lagi supaya apa? Diencerkan lagi supaya bisa disentrifuge ulang. Dengan apa? Penambahan 200 mikroliter dari PBS dan metilen blue. Kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Nah, 40 kali 10. Ini untuk cara kerja tahap 1. Nah, kemudian untuk cara kerja tahap 2, ini supernatan sebelumnya ya. Supernatan sebelumnya, tadi kan kita dipisahkan ke tube. Diputar kembali dengan kecepatan 200.000 RPM selama 10 menit. Simpan, kemudian diulangi lagi. Simpan sejenak tuh nggak usah lama-lama ya, kurang lebih 1 menit. Diputar lagi 5 menit ulangan yang kedua, menghasilkan yang sini. Oke, tahap yang kedua tadi apa? Tahap yang kedua, nah ini kan tahap yang kedua ya, pisahkan lagi, dibuang kalau ini, karena supernatannya tidak perlu dipakai lagi, karena kita hanya 2 kali. Peletnya ditambahkan 100 mikroliter PBS ditambah dengan Janus Green. Janus Green itu adalah salah satu pewarna untuk mitokondria, karena tadi apa? Kalau tahap yang kedua kita bisa melihat mitokondria ya. Diamati di bawah mikroskop bagaimana. Nah itu. Lalu tugasnya apa? Ini tugasnya. Kalian kan biasanya kalau diamati ya kita bisa lihat mengamati ya. Kalau misalkan kalau hands on, kalau tidak berarti apa yang bisa kalian amati? Karena ini adalah judulnya praktikum dengan studi literatur, maka kalian carilah informasi mengenai vaksinasi sel dari berbagai video YouTube. Kalian tentang vaksinasi sel dapat mencari informasi melalui YouTube channel seperti study.com, Symbios, Domain of Science. Itu YouTube channel untuk mempermudah. Carilah literatur dalam kata kunci berbahasa Inggris.